Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Iis. Saya adalah seorang financial advisor sekaligus sekarang Associate Agency Director di Prudential. Kita hari ini akan belajar tentang perencanaan keuangan lagi. Kalau kemarin saya sudah sharing tentang budgeting, jadi kita bekerja kan menghasilkan uang. Uangnya kita digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kita gunakan untuk berinvestasi supaya uang kita bisa berkembang dan bertumbuh. Dan tidak lupa kita harus mempunyai yang namanya dana darurat sebagai manajemen risiko kita dan kita gunakan untuk jaga-jaga. Dan hari ini kita akan belajar lagi tentang prioritas utama dalam menyusun perencanaan keuangan sehingga tujuan keuangan kita di masa depan tetap tercapai. Jadi apa sih fondasi yang paling utama yang kita harus miliki supaya tujuan keuangan kita nanti tidak terganggu manakala terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke. Untuk materinya sudah saya siapkan. Ini saya siapkan ya. Oke. Oke, materinya saya beri judul Perencanaan Keuangan yang Sehat dan Manajemen Resikonya. Ini saya gambarkan, ini adalah financial road, adalah perjalanan keuangan seseorang untuk mencapai tujuan keuangan yang diharapkan. Saya kasih contoh, ini adalah seorang keluarga yang sudah mempunyai keluarga dan berpenghasilan, otomatis dia akan merencanakan keuangan supaya tujuan keuangan dan keinginan atau impiannya itu tercapai. Yang pertama, kita harus mempunyai cash flow. Cash flow itu adalah arus kas. Arus kas ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh kita untuk memenuhi biaya hidup, untuk transportasi, untuk jajan, untuk untuk makan, untuk minum, nah itulah itu namanya cash flow ya. Kemudian kita harus mempunyai dana darurat. Dana darurat ini besarnya minimal 3-6 bulan pengeluaran bulanan kita. Ini digunakan untuk antisipasi, untuk jaga-jaga pada saat terjadi resiko yang bisa dikontrol, yang bisa dikendalikan, misalkan ban mobil pecah, rumah genteng bocor, bahkan makeup istri habis, kita bisa pakai dana darurat ini untuk mencukupi. Even kita kalau seorang karyawan atau pekerja atau pegawai itu di PHK atau berhenti dari pekerjaannya, kita bisa untuk menggunakan dana darurat ini untuk mempunyai kebutuhan hidup untuk sementara waktu sebelum kita mendapatkan pengganti pekerjaan atau mendapatkan penghasilan yang baru. Kemudian kalau kita berhutang, kita harus mempunyai hutang yang sehat. Karena kita hidup itu kan mempunyai keinginan meskipun harus nyicil. Nah, cicilan itu harus sehat. Maksimal itu adalah 30% dari penghasilan kita. Jadi jangan sampai pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan, nanti bisa berbahaya. Oke, ini adalah pada tahap finansial kita sudah ready. Financial ready berarti kita bisa menyisihkan untuk tujuan keuangan berikutnya. Ya, untuk tahap kedua ini kita harus mempunyai namanya manajemen risiko. Manajemen risiko ini pada instrumen asuransi. Asuransi ini bisa pakai asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, bahkan asuransi jiwa. Sesuai dengan kebutuhannya. Nanti saya akan bahas lebih dalam tentang asuransi. Ini akan saya bahas tentang perencanaan keuangan aja dulu. Oke, setelah kita mempunyai manajemen risiko yang baik, berarti kita sudah mempunyai financial security, pengaman keuangan kita, yang akan mengamankan tujuan keuangan kita selanjutnya. Selanjutnya kita mempunyai impian dong. Kalau kita sudah berkeluarga kan otomatis ingin mempunyai rumah atau mempunyai mobil. Kalau sudah berkeluarga otomatis kan nggak ingin nebeng di rumah orang tua atau bahkan ke mertua, pengennya hidup mandiri. Apalagi yang sudah punya anak, pengen punya mobil supaya pergi kemana-mana bisa bareng. Kemudian kita bisa menyisihkan uang untuk merencanakan dana pendidikan, bahkan dana hari tua atau dana pensiun. Nah, ini kita dalam fase keuangan kita stabil. Setelah keuangan kita stabil, kita pengennya mencapai financial goal kita, tujuan keuangan berikutnya, yaitu kita ingin mengembangkan uang yang kita hasilkan ini supaya bertumbuh dan berkembang, sehingga kita menggunakan
instrumen yang namanya investasi. Instrumen investasi ini bisa dalam bentuk paper asset atau real asset. Paper asset misalkan kita beli saham atau obligasi, supaya kita bisa menghasilkan uang dari yang kita beli. Bahkan untuk beli real asset kita bisa beli emas batangan untuk kita simpan dalam jangka waktu tertentu supaya kalau dijual nanti bisa untung. Bisa atau dalam beli tanah atau beli rumah. Oke. Supaya uang kita ini tetap bisa bertumbuh dan tidak terkena inflasi karena nanti kalau dijual supaya kita bisa profit. Nah, dalam fase ini kita sudah mencapai hidup yang nyaman dan pengennya kan kita mencapai financial freedom ya. Financial freedom itu kita mempunyai waktu dan uang, bebasan waktu dan uang. Supaya kita mempunyai bebasan waktu dan uang, pasti kita pengen yang namanya passive income dong. Dalam usia yang matang atau usia yang sudah tua pun kita tidak ingin bekerja lagi. Mau sampai kapan kita bekerja lagi? Karena kalau kita bekerja di usia tua, pasti kan produktivitas kita pasti tidak sama dengan waktu kita masih di usia muda. Makanya kita perlu bangun yang namanya passive income. Passive income ini dari mana? Dari investasi yang kita beli sebelumnya, yaitu kita bisa mendapatkan dividen dari sini. Kita bisa mendapatkan dividen dari sini atau kupon dari kalau kita beli obligasi dari sini. Atau kita bisa dari sini, dari real aset yang kita beli. Contohnya kita beli rumah atau beli tanah, kita bangun kos-kosan. Kita bisa mendapatkan sumber penghasilan dari kos-kosan yang kita bangun atau yang kita sewa-sewain. Itu bisa menjadi sumber penghasilan kita tanpa kita harus bekerja, yaitu yang namanya passive income. Setelah kita mencapai kebebasan keuangan ya dan kebebasan waktu, kita harus mempunyai legacy planning. Legacy planning itu adalah perencanaan dana waris supaya kita itu bisa menyiapkan likuiditas dan value kepada generasi berikutnya. Maksudnya apa yang kita hasilkan ini bisa diwariskan sampai garis lurus ke eh, ke anak atau bahkan ke cucu, bisa sampai supaya kita tua itu tidak menjadi generasi sandwich anak atau cucu kita. Sehingga kita inginnya tua itu kan inginnya mewariskan, kita memberikan peninggalan yang berharga. Kita ingin mempunyai legacy. Makanya dari itu apa yang kita hasilkan pada ujung-ujungnya itu kan untuk diwariskan. Berarti kita mempunyai perencanaan dana waris. Supaya kita bisa menikmati hari tua tidak merepotkan anak ataupun cucu kita. Nah, ini adalah tahap kita mencapai financial legend. Kita hidup tenang, hidup tua, bahagia, dolan sama cucu-cucu. Nah, itu kan nikmat sekali. Dan pada akhirnya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Ini adalah roadmap dalam tahap perencanaan keuangan yang sehat dan yang baik. Kalau saya gambar ke piramida keuangan, teman-teman pasti tidak asing dengan piramida keuangan ini. Kalau teman-teman sering baca ilmu perencanaan keuangan, bisa dari YouTube atau website tentang membahas tentang perencanaan keuangan, pasti piramida keuangan ini sudah tidak asing. Yang pertama kita fondasi yang paling kuat itu adalah harus punya arus kas dan darurat tadi yang ini. Ini adalah fondasi yang wajib kita harus punya karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian fondasi yang kedua kita harus mempunyai namanya manajemen risiko. Manajemen risiko itu adalah di instrumen asuransi yang ini ya teman-teman. Nah ini asuransi ini bisa pilih asuransi kesehatan, asuransi proteksi income sakit kritis, atau asuransi jiwa disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah manajemen risiko kita sudah baik, kita baru memikirkan tujuan keuangan berikutnya. Kita baru mikir yang namanya investasi. Kita bisa mikir namanya duplikasi aset, mengembangkan aset. Ya, sehingga pada saat terjadi sesuatu kita sudah punya benteng nih di sini. Ya, jangan
jangan investasi dulu baru asuransi. Itu tidak tepat. Karena kalau terjadi resiko, kalau tidak punya asuransi, pasti yang diambil adalah uang kita dulu yang berada di simpanan atau bank, terus kemudian ambil dari investasi, terus jual aset kita. Tapi kalau terjadi resiko, kita sudah mempunyai benteng ini, mempunyai pagar dalam bentuk proteksi ini. Jadi apapun yang kita sudah hasilkan, tujuan keuangan ini sudah kita hasilkan, pasti aman saja karena sudah ada asuransi yang cover. Ya. Kemudian tahap selanjutnya kita ingin kemudian untuk tahap selanjutnya kita ingin menikmati hari tua dengan nyaman dan tenang, dengan pensiun yang cukup, dengan dari hasil investasi yang kita kembangkan ini hasilnya kan untuk dinikmati di hari tua nanti. Contohnya kita bisa mengambil dari sini, ini yang menghasilkan uang, ini untuk bangun kos, misalkan ini dari dividen saham, misalkan kita kan bisa digunakan untuk menikmati hari tua nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi waris. Apapun yang kita hasilkan nanti, ujung-ujungnya kan nanti akan diwariskan. Makanya kita harus mempunyai legacy planning, yaitu warisan. Supaya aset kita itu bisa diteruskan dan dananya bisa dibagikan, bisa untuk sedekah juga, bisa untuk wakaf juga. Sehingga pada saat kita sudah nggak ada di dunia ini lagi, kita mempunyai peninggalan yang berharga. Itu. Oke, gitu teman-teman. Ini adalah roadmap perencanaan keuangan yang sehat dan di dalamnya pasti ada yang namanya manajemen risiko. Pasti ada yang namanya risiko yang kita tidak bisa hindari. Oke. Untuk konsep tentang manajemen risiko, habis materi ini saya akan jelaskan spesifik tentang dalam tahap manajemen risiko ya, yang ini ya. Dalam bentuk nanti asuransi saya akan jelaskan yang spesifik. Apa sih asuransi yang pertama yang harus dibutuhkan dan lain-lainnya dan konsep-konsep lainnya. Oke, sampai sini materi saya sudah selesai, cukup. Semoga berkenan dan bisa membuka wawasan ke teman-teman dan berguna, bisa diterapkan atau diimplementasikan ke perencanaan keuangan teman-teman sehingga apapun tujuan keuangan kita bisa tercapai dengan kita mempunyai perencanaan keuangan yang baik pada hari ini. Apalagi ini masih tahun baru, masih bulan-bulan awal di tahun 2024. Ini adalah saatnya yang cocok untuk mempunyai perencanaan keuangan yang baik, mempunyai budgeting yang baik, supaya tujuan keuangan kita nanti aman dan sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Oke, begitu saja teman-teman. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam perencanaan keuangannya teman-teman. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas.